Perkenalkan, namaku Rizka. Umurku 25 tahun saat ini. Ceritaku berawal di saat umurku 17 tahun. Pagi itu aku berangkat sekolah seperti biasa. Aku menaiki angkot untuk sampai ke sekolah. Tidak ada yang aneh dengan semua itu. Penumpang lain, ada satu ibu-ibu, ada satu anak sekolah, namun beda dengan sekolahku, dan ada 3 laki-laki remaja sekitar usia 19 sampai 21 tahun. Sekitar 5 menit, ibu-ibu turun. Tidak jauh dari situ satu anak sekolah pun turun. Tinggal aku dan 3 pemuda itu. Dan tambah satu dengan supir. Aku masih tidak menaruh curiga dengan mereka semua. Tiba-tiba pemuda di belakang. Ku menyekap, ku dengar sapu tangan yang membuatku hilang kesadaran. Tak tahu berapa lama aku pingsan. Setelah sadar, aku sudah berada di suatu ruangan yang kedap udara. Aku membuka mata dengan perlahan. Kepala pusing, mata kunang-kunang. Aku paksakan untuk bangun, namun aku tidak mengenakan pakaian sehelai pun. Kaget dan syok, belum tahu apa yang terjadi. Saat aku melihat ke arah kanan, ada 3 pemuda tadi yang berada di angkot termasuk satu supir. Mereka berempat sambil ngobrol dan tertawa seperti tidak terjadi apapun. Aku langsung mencari pakaian. Mereka menyadari kalau aku sudah siuman. Mereka langsung menghampiriku, mengancam akan menghilangkan hidupku bila aku melaporkan semua kejadian itu. Aku hanya mengangguk dan menangis. Saat yang bersamaan, satu orang dari mereka mulai menggerayangiku, menciumiku, dan yang lain mencoba memegangi tangan dan kakiku. Aku hanya bisa menangis dan pasrah karena rasa takut. Satu persatu mulai menggauliku. Dengan gaya yang sama, semua aku di bawah. Aku sangat kesakitan, sangat ketakutan, dan sangat trauma dengan hal itu. Mereka semua memuntahkan benihnya pun di dalam apeoku. Aku sudah tidak bisa berbuat apapun. Selesai semua, aku dipakaikan pakaian sekolahku dan diajak kembali menaiki angkot. Yang tadi pagi aku naiki, mereka mengantarkan aku ke suatu tempat yang sepi dan gelap. Di sana aku nangis dengan keras, karena takut dan aku tidak tahu harus kemana. 15 menit sampai 20 menit, ada seorang bapek-bopak yang menghampiriku. Dia berteriak, "Kamu manusia bukan?" Aku hanya berkata, "Pak, tolong saya, Pak." Dan terus menangis. Entah kenapa bapak itu pun langsung pergi. Setelah itu aku coba berjalan agar bisa menemukan bantuan. Lumayan jauh, akhirnya aku bertemu tukang becak. Aku meminta tolong dan bapak itu mau menolong aku. Aku di becaknya, tak sadarkan diri karena sudah terlalu lelah. Entah dibawa kemana saat aku terbangun. Aku berada di kamar dan si bapak tukang becak itu pun sedang tertidur di sebelahku dan ada bercak putih di atas DVD-ku. Aku mencoba bangun namun tidak mampu karena kepalaku sangat sakit. Si bapak terbangun dan bertanya, "Rumahmu di mana?" Aku jawab, "Di ABCD." "Wah, itu jauh sekali dari sini. Sekitar 1,5 jam." "Ya sudah, kamu tidur dulu saja di sini. Besok pagi saya bantu kamu." Mumpung saya juga sendiri di rumah, saya hanya jawab, "Iya Pak," sambil memaksakan tidur. Namun tidak bisa. Aku hanya berpura-pura tidur. Di tengah malam, si bapak menaiki kasur yang aku tiduri. Di saat sudah berbaring, dia seperti mencoba nempel dan memeluk aku. Aku diam karena tidak tahu harus apa. Terasa seperti ada benda keras yang digosok-gosokkan di bokongku. Dan tak lama rokku disingkap agak ke atas. Si bapak terus menggosak-gosokkan dengan lumayan cepat di bokongku. Namun tidak dimasukkan ke apeoku. Tak berselang lama seperti berkedut dan membasahi DVD-ku. Akhirnya pagi pun datang. Si bapak terbangun di jam 5:30. Aku dibangunkan untuk segera siap-siap diantarnya pulang. Singkat cerita, akhirnya aku sampai di rumah dan kuceritakan semua kejadian kemarin ke orang tuaku. Namun cerita si bapak tidak aku ceritakan, karena bagaimanapun dia yang telah membantuku. Bisa sampai aku bertemu orang tuaku lagi. Sampai akhirnya aku positif. Entah anak dari pemuda yang mana, dan keempat pemuda itu pun sampai sekarang masih mendekam di tahanan.